بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد، فهذا قربه لحضرته وهذا أشكه فهو بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التأني والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk duduk di majelis ilmu, duduk di taman-taman surga, duduk di masjid yang mulia. Jangan lupa selain kita niat untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, mencari ilmunya Allah, mencari hidayahnya Allah, juga kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid li muddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat dalam hati untuk beriktikaf di masjid ini selama kita berada di dalamnya. Maka pahala yang kita dapatkan tidak hanya mendapatkan pahala mencari ilmu, tapi juga mendapatkan pahala beriktikaf di masjidnya ini. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang kita ambil dari Al-Quran, dan kita pilih ayat-ayat yang bersumber darinya hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hukum-hukum Allah itu tidak akan lepas dari 5, antara wajib, haram, makruh, ataupun sunnah, ataupun mubah. Ada juga yang meringkas lagi hanya 3, yaitu wajib, haram, dan mubah. Ada juga yang meringkas lagi menjadi 2, antara wajib dan haram saja. Ikhwatal iman jemaah sekalian, sampai kita pada ayat ke-188 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini pendek, ayat ini tidak panjang, tapi kalau kita terangkan secara detail dan kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, juga dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan betapa berat, betapa kuat pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-188, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Shadaqallahul Azim. Pendek ayat ini tetapi memiliki kandungan yang cukup luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kita ini mempelajari bagaimana hukum-hukum puasa, bagaimana hukum-hukum kita ini menahan hawa nafsu, yaitu nafsunya perut, kemudian juga nafsunya farji, kemudian juga kita telah membahas juga bagaimana adanya perintah yang mengandung ibahah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, untuk makan semua yang ada di muka bumi ini dengan kriteria yang halal dan thayyib. Maka saat ini kita akan membahas apa saja hal-hal yang Allah larang dalam urusan makanan, baik itu kalau kita sudah membahas secara zatnya, dan nanti akan lebih detail di surat Al-Maidah. Saat ini kita akan membahas bagaimana kita dilarang untuk memakan harta dengan penuh kezaliman, yaitu lebih tepatnya pada fokusnya pada cara kita mendapatkan harta tersebut. Dalam firman-Nya Allah berfirman, wala ta'kulu, dan janganlah kalian semua memakan amwalakum, harta-harta kalian. Amwal jamak dari malun. Bainakum, di antara kalian,
bil batil, dengan cara yang batil, wa tudlu biha, dan membawanya, menyuap dengannya, ilal hukam, terhadap para hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, agar dapat kalian memakan sebagian dari kalian dari harta-harta manusia itu, bil ithmi, dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semua ta'lamun, mengetahui bahwasannya itu adalah dalam kondisi yang dosa atau yang batil. Jadi satu baris, dan kita mulai dari pretelan di awal, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian. Ini Pak perlu ditadabburi. Kenapa ya dalam redaksinya ini mengatakan wala ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan harta kalian. Kalau kita bilang begini, jangan makan itu pepayanya tetangga, kan wajar ya. Tingkat pesannya itu memang mainstream. Ini kita diajak untuk berpikir lebih dalam, karena kita memang tidak hanya diperintahkan untuk membaca Al-Quran, tetapi bertadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Bertadabbur Al-Quran ini bisa dengan membaca berulang-ulang, baik itu secara artinya, lafadznya, lalu kita bertadabbur. Kenapa kok ada perintah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil? Berarti kalau kita mengambil hasil tadabbur kita, bisa jadi kita itu memakan harta kita dan kita merasa bahwasannya itu adalah harta saya, tetapi ternyata harta itu adalah batil. Harta itu tidaklah halal untuk kita, padahal kita sudah merasa itu adalah harta saya. Wong saya kerja kok, wong saya ini peras keringat, banting tulang untuk mendapatkan harta ini. Maka ifadaliman wala ta'kulu amwalakum, ini lebih dalam larangannya dibandingkan kalau kita dikatakan jangan makan harta tetanggamu dengan batil, jangan makan harta orang-orang yang kau pimpin dengan batil, jangan makan hartanya penduduk dengan batil, jangan makan hartanya jamaah dengan batil. Itu lebih dalam ini. Jangan makan hartamu yang mana ini adalah sifatnya milik kita. Secara zahir kita meyakini itu milik kita, tetapi karena kita ini tidak tahu cara mendapatkannya, entah dari cara yang haram, entah dari tipu-tipu, entah itu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut Islam, walaupun dia meyakini itu adalah benar, maka itu tetap hukumnya batil. Kemudian ikhwatal iman, diperjelas lagi, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu kata-kata wala ta'kulu. Jangan kalian makan amwalakum, harta kalian. Ada persepsi yang salah yang terkadang itu berkembang liar di masyarakat. Kalau harta haram jangan dimasukkan ke perut, nanti jadi daging yang haram kemudian masuk neraka. Kalau harta haram sebaiknya, ini pemahaman dari situ, sebaiknya belikan saja sepeda motor, batu bata atau tanah gitu. Seakan-akan haram itu hanya untuk dimakan saja. Dan memang begitulah persepsi manusia. Ketika kita mendapatkan penghasilan, mungkin 50% itu untuk dimakan. Sampai-sampai mau kemana? Mau cari makan lah. Kita cari makan, mau ke Surabaya kok susah banget sih. Disekat sana, disekat sini, kan begitu Pak. Bahasanya itu Pak. Tidak cari nafkah, jarang. Biasanya kalau dengan cari makan susah ya sekarang ini ya, gitu. Karena identiknya penghasilannya memang untuk makan. Dan bisa nanti diukur-ukur sendiri, yang penghasilannya UMR berapa habis untuk biaya makan anak istri dan anak-anaknya itu, atau dirinya sendiri. Apalagi yang hobinya makan aja gitu, dikit-dikit makan, tambah habis tuh. Bahkan bisa jadi uangnya habis untuk dimakan, apalagi makannya di tempat-tempat yang bergengsi. Kopi 100.000,
atau sekali makan 200.000 ya. Kalau nggak begitu insya Allah awet. Ikhwatal iman jamaah sekalian, memang sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ini sebagai bentuk apa? Peringatan untuk kita. Dan itu juga mengandung wala ta'kulu amwalakum, itu ai isti'mal, tidak boleh menggunakan harta haram itu. Karena biasanya orang menggunakan hartanya itu kebanyakan untuk dimakan, dihabiskan. Ya. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, maka digunakanlah alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim itu sama saja dalam perutnya memakan api neraka. Kalau begitu, kalau hanya diterjemahkan memakan saja yang diharamkan, bagaimana dengan menghancurkan harta anak yatim? Bagaimana kalau kita ini mendolimi hartanya anak yatim? Nah, berarti di situ ikhwatal iman, kalau dalam ilmu usul fikih itu ada namanya qiyas aulawi. Makan saja tidak boleh, apalagi menghancurkan. Analoginya juga, kesamaan ilatnya adalah kalau memakan harta anak yatim itu adalah bisa merusak dan menghabiskan hartanya, begitu juga membakarnya, begitu juga menghancurkannya dan lain sebagainya. Maka di sini juga harus difahami, jangan hanya ada persepsi dalam tubuh kita, dalam diri kita, bahwasanya yang haram dari harta kita itu tidak boleh dimakan. Tetapi harta apapun yang haram kita dapatkan tidak boleh dimakan, tidak boleh digunakan, tidak boleh dibangun rumah, tidak boleh untuk beli mobil, tidak boleh untuk keperluan sehari-hari kita. Ini yang perlu digarisbawahi dari wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dari lafaz wala ta'kulu. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari ayat lain di surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan kalian itu adanya jual beli yang sama-sama ridha di antara kalian. Jadi hukum jual beli harus sama-sama antaradin. Kalau ada jual beli yang dipaksa atau diancam, kalau enggak jual kamu nanti tak gusur gini, berarti itu bukan tijaratan an taradin minkum. Kemudian juga ikhwatal iman, salah satunya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Salah satu solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terhindar dari memakan harta yang zalim. Maka dari tadi kita akan mendapatkan beberapa pelajaran. Satu, harta yang kita miliki harus kita pastikan bahwasannya harta ini adalah harta yang halal, halal yang thayyib, yang kita dapatkan tidak dengan tipu-tipu, tidak dengan cara-cara yang curang, tidak dengan cara-cara yang merugikan orang lain, apalagi jelas-jelas itu melanggar hukum-hukum Allah seperti mencuri, korupsi atau membegal dan lain sebagainya. Bahkan hukumannya jelas, wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Jadi kalau kita mencuri, naudzubillah, bahkan di situ lafadznya wasariqu, ya, wasariqatu, ya, as-sariqunya itu lafadznya mufrad muzakkar. Muzakkar itu laki-laki. Pencuri banyaknya dari laki-laki, Pak. Wasariqatu baru perempuan. Nah, bisa diteliti nanti. Yang tersandung kasus korupsi nanti rata-rata laki-laki bukan perempuan. Nah, begitu juga kita ini yang mencari nafkah, bisa jadi ya, ini adalah untuk kita. Maksudnya apa? Larangan ini lebih kita mawas diri, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, dhamirnya menggunakan apa? Laki-laki, muzakkar. Ada yang mufrad, ada yang jamak. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, kita pahami lagi bagaimana kita ini dalam keseharian kita memilih rizki yang telah Allah tebar. Memang kita harus sadar, memang dunia ini tempat kita beribadah, tempat kita diuji, tempat kita ini bertahan hidup. Ada yang menikmati hidup, ada yang bertahan hidup, ada juga yang dipermainkan hidup.
Orang yang tidak tahu tentang tujuan hidupnya di dunia, maka niscaya dia akan dipermainkan hidup. Bahkan dia rela mengejar dunia itu tanpa memikirkan akhirat. Padahal kaidahnya secara umum, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari apa yang Allah tebar rizki di dunia ini, baik itu berupa harta benda, baik itu berupa makanan, tetapi jangan Anda melupakan urusan akhiratnya. Jangan gara-gara pekerjaan itu kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara memilih suatu pekerjaan kemudian kita dibenci oleh tetangga kanan kiri kita. Atau jangan karena kita mencari kaya itu tetapi kita mendolimi orang-orang sekitar kita. Ikhwatal iman, apalagi caranya lebih parah. Di sini disebutkan wa tudlu biha ilal hukam. Wa tudlu biha ilal hukam ini seperti apa? Ada kasus-kasus tertentu orang itu membawa kasusnya ke pengadilan, kemudian orang itu meminta hakim memutuskan dengan sah, tercatat dalam catatan negara, baik itu adalah catatan sipil atau perdata, bahwasannya ini milik dia, ini sebagian besar milik dia, bahkan dia tentukan ini tuntutannya, lalu diketok palu hakim, lalu dia bangga dan merasa itu sudah sah milik dia, padahal belum tentu. Lebih parah lagi kalau kita kaitkan dengan ayat yang terakhir tadi, yang potongan terakhirnya, litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan kalian mengetahui bahwasannya itu bukan harta kalian. Mungkin panjenengan nanti dalam masa hidup, apalagi yang sudah mengarungi hidup, apalagi yang terjun di arena hukum, entah itu pengacara, entah itu selain dari itu ya, apalagi dia merangkap sebagai pengacara, merangkap juga sebagai jaksa, merangkap juga sebagai hakim, lebih tahu lagi itu, walaupun itu kayaknya berat ya. Ikhwatal iman, banyak sekali nanti kita akan dapatkan. Ada yang sampai ke hakim pengadilan, ada juga yang hanya sampai pada hakim orang yang ditunjuk sebagai penengah. Mungkin panjenengan yang sepuh-sepuh, yang sudah dianggap banyak makan garam kehidupan, atau juga dianggap pengalaman hidupnya lebih banyak dari yang lain, biasanya diminta untuk menjadi hakim penengah. Walaupun secara hukum perdata atau secara catatan tertulis sipilnya tidak seperti yang di pengadilan itu, tetapi itu juga bagian dari hakim. Dan disinilah pentingnya ketakwaan. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah melakukan segala cara, dan yang lebih dahsyat lagi kalau dia tidak takut kepada Allahnya itu secara terang-terangan, ini lebih berat. Jadi bermaksiat itu ada tingkatannya. Contoh ya, zina misalkan. Zinanya orang yang belum nikah hukumnya kan beda Pak. Kalau yang sudah nikah dirajam sampai mati, bagaimana sudah tahu rasanya kenikmatan dunia masih menikmati yang lain, sehingga merusak, akhirnya hukum mati, rajam. Kalau belum nikah hanya dicambuk. Lah, yang sama-sama berzina ini, yang paling besar dosanya itu kata Nabi apa? Yang berzina dengan tetangganya. Tetangga. Kenapa Pak? Bisa merusak hak antara tetangga dan tetangga. Apalagi yang kalau di Madura, tetangga itu biasanya masih kerabat, gitu. Masih dulur, masih tretan. Nah, ini lebih parah lagi ini. Jadi bermaksiat juga begitu. Yang dia itu bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, lalu istighfar, sembunyi-sembunyi lalu istighfar, ingat sama Allah, itu lebih mending Pak, dibandingkan yang bermaksiat tapi terang-terangan ke hadapan Allah. Padahal dia haruslah meyakini bahwasanya Allah itu khabirun alim, mengetahui segala tindak tanduk kita. Jadi maksiyah bil jahri, maksiat dengan ketahuan atau dia itu dengan menunjukkan kemaksiatannya, itu dosanya lebih besar dibandingkan dia yang bermaksiat
lalu Allah tutup aibnya, lalu dia bertaubat menangis kepada Allah dan bertaubatan nasuha kepadanya. Contoh, sampai-sampai begini. Ada gambaran orang itu bermaksiat terang-terangan walaupun dia itu ketika maksiat sembunyi-sembunyi. Misalkan dia pesta narkoba, naudzubillah. Kan dia ngumpet-ngumpet. Kemudian ketemu teman-temannya. Gimana? Wah, kemarin saya habis flying without wing gitu ya, terbang tanpa bahasa anak muda itu, tanpa sayap, dan seterusnya, cerita sana cerita sini, bangga kalau dia ini bisa seperti itu, lalu bangga kalau bisa macarin orang yang cantik-cantik misalkan, terus cerita ke teman-temannya. Itu bisa dikategorikan bermaksiat secara terang-terangan, dan dosanya lebih besar dibandingkan yang sembunyi-sembunyi. Ya sama-sama dosa tapi beda gitu. Jadi kalau masuk neraka itu mungkin yang satunya jahanam, satunya lazo gitu ya, satunya sa'ir gitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui, telah membeberkan kondisi umat seperti ini ada, Bapak Ibu. Bahwasanya dia memperjuangkan suatu yang batil, jelas-jelas salah, masih diperjuangkan. Dan dia sudah tahu kalau itu bukan miliknya, tapi dengan segala cara bagaimana dia itu mengambilnya dengan dolim. Pernah dengar masjid kemudian dituntut sama anak cucunya, lalu yang awalnya masjid sudah pernah dibahas jamaah ini jadi gak jadi masjid itu ya. Atau yang namanya wakaf lalu dituntut oleh anak-anaknya ya, karena tidak kuat surat-suratnya, padahal kalau itu adalah masjid sudah dipakai untuk sholat, masa kurang kuat sih Pak, kan begitu ya, secara ikatan batin itu. Saya kalau jadi atau pengasuh atau penasihat di yayasan itu, saya bilang, Bu, kalau beli ini jangan dikasih nama ibu. Iya, ibu ini orangnya solihah, bapak orangnya soleh. Apakah kita menjamin anak turun kita ini sesoleh kita? Jangan-jangan ketika dia ini sudah kepepet butuh uang, apa yang sudah kita wakafkan untuk kemaslahatan umat, mereka balik faktakan karena ini adalah secara waris masih hak saya, padahal sudah jelas-jelas secara lisan, secara umum sudah ketahuan ini adalah wakaf, maka diembat juga Bapak Ibu. Ini yang harus kita hati-hati. Dan kalau panjenengan akan menerima wakaf, jangan mudah terima saja Pak. Pastikan, misalkan saya mau dikasih wakaf tanah, Pak, ini sudah tahu enggak anak-anaknya panjenengan, keluarganya panjenengan? Apakah itu pengaruh? Sah atau tidak sahnya, walaupun mereka enggak tahu. Iya, secara hukum memang tidak berpengaruh. Tetapi di balik hukum itu ada namanya hukum etika atau akhlaknya. Kalau suatu saat kita ambil jaga-jaga kemungkinan terburuk, kalau kita ini hanya tahu dengan bapaknya saja, kemudian ahli warisnya tidak tahu. Iya, kalau bapaknya masih hidup, setelah kita bangun bapaknya itu sudah mati, anaknya bertingkah, oh itu tanah saya ini, terus rugi kita Pak. Sudah bangun dapat pondasi dituntut anaknya, enak juga itu orang dolim itu ya. Makanya orang dolim itu enak di dunia sepertinya, tetapi pasti tidak enak di akhirat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Ikhwatal iman jemaah sekalian, ada kisah yang ini bahkan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hakimnya pun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, innama aqdi bainakuma, karena ada dua orang laki-laki saat itu, ja'a rajulan yaqtasiman fi mawarith. Dia ini bersengketa dalam urusan warisan. Kemudian menghadap kepada Rasul untuk ditentukan mana yang ini terkhusus miliknya. Makanya paling ngeri kalau dalam urusan warisan itu adalah menentukan status, kemudian menentukan tarikah, menentukan ini milik siapa, ini apakah wasiat atau juga apakah ini hibah.
itu paling ngeri, Pak. Bahkan sebagai ustadz, sebagai hakim yang kita dimintai pendapat, entah itu dengan, kalau di bab-bab pengacara itu ada namanya ahli gitu. Itu kalau kita salah dalam memberikan jawaban, lalu kesalahan itu karena keteledoran dan kelalaian, Pak, ini dosanya ngeri, Pak. Termasuk yang memberi fatwa itu ngeri di situ. Makanya saya kadang itu tidak mau kalau ada orang konsultasi waris pakai WA itu. Jangankan WA ya, Pak ya, ditulis panjang, titik komanya salah paham kita, jawabannya salah, panjang umurnya gitu. Dalam artian urusannya itu menjadi panjang. Nah, itu terkadang tidak boleh suudzon, tidak boleh salah paham. Dalam artian apa? Kalau dalam urusan urgent seperti ini, mending kita tatap muka, mending kita ini detail. Bahkan kita bisa melihat mana gaya-gaya orang itu yang hanya mencari justifikasi atau mencari pembenaran saja, atau memang orang itu datang memang mencari hukum gitu, Pak. Bukan hanya mencari pembenaran bagaimana saya punya power nanti menekan keluarga saya atau menekan ibu saya dengan jawaban ustadz. Nah, ini repot, Pak. Makanya harus tahu, lihat mimiknya. Ini datangnya apa ini? Semakin lengkap yang datang itu semakin terhindari. Kalau hanya satu yang datang, ini agak repot juga. Maka pernah ini kejadian. Maka Nabi SAW memberikan tanggapan. Kata beliau dalam sabdanya, innama aqdi bainakuma bira'yi. Saya memutuskan di antara kalian ini dengan apa yang saya anggap benar. Dalam artian Nabi mengambil data-data dari keterangan-keterangan yang berselisih ini. Fima lam yunzal alayya fih. Apalagi tidak langsung turun. Masa setiap ada orang bersengketa turun ayat, kan enggak, Pak. Gitu. Ayatnya dikari hukumnya gitu. Maka kata Nabi, faman qadaitu lahu. Barang siapa yang aku tetapkan bahwasanya misalkan ini milikmu, ini miliknya, ini milikmu, bihujjatin araha, setelah Nabi ini berijtihad sesuai dengan data-data yang disampaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtatu abiha qit'atan dzulman, ternyata kok sampai dengan data-data itu dikamuflase, ditipu-tipu sehingga dia mendapatkan bagian yang seharusnya bukan milik dia dengan secara zalim, fa innama yaqtati'u qit'atan minan nar, maka ketahuilah bahwasannya bagian yang kamu dapatkan itu adalah bagian dari neraka. Jadi sudah dia sendiri yang nyelengin nerakanya, Pak. Bahkan dalam riwayat yang lain, innama ana bashar, saya hanyalah manusia kata Nabi, wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian semua akan datang kepadaku menjadikan hakim dan meminta solusi hukum dari aku. Wala'alla ahadakum alhanu bihujjatih. Bisa jadi satu di antara kalian itu cara penyampaiannya lebih meyakinkan daripada yang lain. Datanya itu bisa ditipu-tipu gitu. Karena Musa punya kenalan lurah, punya kenalan camat, punya kenalan bupati, semuanya bisa diatur, gitu kan? Maka hati-hati kata Nabi. Kalau kamu memberikan data ini palsu, maka itu adalah bagian nerakamu sendiri yang sudah kamu ambil sejak di dunia. Ini, Pak, penting peringatan untuk kita. Ikhwatul iman jemaah sekalian, tipu menipu itu memang sudah lumrah terjadi. Bahkan dalam urusan timbangan, dalam urusan warisan, data-data itu kalau kita itu tidak jeli, ya, ternyata kita sedang memakan harta orang lain dengan zalim. Jadi gambarannya ini kan secara umum, Pak. Detailnya nanti bisa dibahas di fikih muamalat. Setiap ada hukum-hukum al-muamalat, baik itu adalah jual beli yang Allah larang, yang Allah haramkan, berarti itu adalah memakan harta orang lain dengan zalim. Yang kedua, kalau dalam urusan warisan, setiap ada cara-cara yang menjadikan bagian panjenengan lebih banyak dari seharusnya, baik itu dengan intervensi atau dengan cara-cara yang tidak bagus, baik secara akhlak atau secara apa? Contoh begini, Pak, intervensi secara akhlak. Misalkan panjenengan ini pihak perempuan, lalu pihak perempuannya begini, ya menurut saya ketika kumpul gini ya,
Ya menurut saya agar persaudaraan kita ini tetap langgeng dan nyaman, ya tidak usah dibeda-bedakan lah antara laki-laki dan perempuan. Itu menurut saya. Mungkin saudara-saudara saya setuju. Akhirnya hanya ada anak laki-laki 2 atau 1 yang statusnya adalah adik, lalu merasa tidak nyaman itu Pak. Kemudian dia terpaksa dengan ridho yang terpaksa, ya wis lah Bapak, nang mari. Wis selesai sebagian rata enggak apa-apa. Padahal hukumnya apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat kepada kalian, bagian anak laki-laki itu 2:1 dibandingkan anak perempuan. Bahkan ada lagi Pak yang unik ini. Ya, kita tangan saya, Ustaz, ini saya banyak hutang Ustaz. Ini dulu waktu ayah hidup ini sudah dibagi-bagi. Ini hukumnya apa? Saya jawab, secara data yang Bapak sampaikan, saya condong kepada hukum ini adalah hibah Pak. Jadi nggak bisa diutik-atik, karena sudah sah, bahkan memanggil notaris sejak hidup sudah tanda tangan semua. Lalu dia mengatakan begini, kan saya banyak hutang Pak Ustaz, saya ingin ini dibagi secara waris gitu. Jadi ini saya masukkan ke bab waris saja, ini kita anggap tidak ada lah Pak Ustaz. Wah ini repot ini. Terus saya coba saya main hati ke hati, Pak Bapak ini kan gini contohnya Pak, ini untuk menjalankan hukum Allah, ini untuk menjalankan hukum Allah. Kan bapak-bapak saya tidak paham tentang hukum Allah warisan, ya kayaknya bagus ya Pak ya. Tapi karena hukumnya sudah tetap bahwasanya itu adalah hibah, tidak boleh kita mengkamuflase itu. Lalu apalagi alasannya dengan hukum Allah. Yang saya tangkap bahwasannya ini niatnya tidak baik adalah ketika dia mengatakan saya ini banyak hutang Pak Ustaz. Intronya itu sudah, oh ini kepepet ini. Kepepet plus dia itu butuh duit, akhirnya bagaimana harta yang sebenarnya bukan warisan ini mau dibawa ke ranah warisan sehingga dia akan mendapatkan lebih banyak. Lalu saya sadarkan, Pak begini. Bapak kalau sampai ini dijadikan warisan, Bapak dolim kepada saudara Bapak. Bapak dolim kepada saudara Bapak, ini dosanya begini, baru sadar loh. Dan sadarnya saat itu juga Pak. Iya saya nggak sadar, nggak mikir ke situ Pak Ustaz. Nah sudah Pak, bertobat ya. Itu Masya Allah Pak. Jadi orang itu kadang karena kepepet, hidayah itu yang sudah masuk atau bahkan yang nggak tahu saja itu bisa tambah dolim gitu Pak. Jadi disinilah pentingnya kita belajar berilmu itu, karena dengan ilmu itu kita ada rasa takut. Makanya yang menjadi ulama itu tidak mungkin orang yang tidak tahu ilmu, karena ulama sendiri akar katanya dari ilmun, ulama alimah, dan tidak semua yang tahu ilmu itu bisa menjadi ulama, karena innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ciri-ciri diantaranya adalah yang punya rasa takut kepada Allah dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Maka untuk menjadi ulama itu tidak mudah Pak. Berilmu lalu amalkan ilmunya, timbulkan rasa takut kepada Allah dengan ilmu yang sudah diamalkan. Itu dalam urusan-urusan harta terkadang membutakan. Makanya kalau ada kata-kata wis nek kena dunyo iku ijo, dan itu ada dalam istilah Khadir, bahwasanya dunia itu adalah hijau ranau ya, sehingga kalau kata-kata di Jawa itu ijo motone kena dunyo itu, iya itu juga ada dalilnya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, memang di saat kondisi yang sulit itu di dunia kita mungkin merasa mencari hal-hal yang kita tidak pedulikan halal haramnya. Maka dari sekarang Bapak Ibu, kalau kita memiliki anak keturunan, arahkan bagaimana dia faham, bagaimana dia ini bisa memposisikan dirinya, khususnya anak laki-laki, yang mana anak laki-laki memiliki beban untuk mencari nafkah, tidak seperti anak perempuan. Bagaimana anak laki-laki ini nantinya bisa membawa harta itu, yang mana harta tersebut benar-benar halal, baik secara syariat atau secara pandangan masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat kalau sudah ya terjangkit kebodohan, yang haram pun dianggap biasa. Ya, contoh sekarang yang saya katakan tadi, kalau dalam urusan jual beli yang Allah haramkan, itu pasti nanti ujung-ujungnya adalah berkaitan dengan ayat ini.
sebagai dalil dasar secara Al-Quran. Jadi kalau ada jual beli yang tidak sesuai dengan rukunnya atau masuk dalam kategori ini yang saya bawa, ini salah satu kitab fikih bab muamalat. Kalau di situ terdapat jenis jual beli yang diharamkan, baik karena ada satu dari rukunnya yang gagal atau syaratnya itu tidak terpenuhi, maka itu ujungnya adalah memakan hartamu dengan batil. Contoh, misalkan jual beli terkait rukunnya mabi. Kan salah satu rukunnya jual beli itu adalah ada penjual, ada pembeli, ada juga akadnya, kemudian ada juga mabi, sesuatu yang diperjualbelikan. Salah satunya misalnya rukunnya itu harus mabi atau sesuatu yang dijual belikan itu adalah suci. Kalau dia jual beli sesuatu yang najis, berarti memakan harta dengan batil. Atau pengurangan timbangan, ancamannya jelas. Kalau di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kalau neraka wel sudah. Kemudian apa? Misalkan sekarang dengan canggihnya modern ini, kita diberikan sebuah hukum-hukum itu, ya, kondisi-kondisi umat ini berubah drastis. Baik itu secara apa? Secara transaksi. Pernah dengar kasus makan pecel lele kena 100.000 gitu, langsung mikir deh, duh, awak dewe saya ini cari di emperan biar dapat harga 10.000, kok kena 100.000, langsung gosok-gosok ya Pak. Bayarnya berat. Habis itu mesum-mesum habis makan itu kan ya. Gitu. Makanya Pak, kan praktek di lapangan kita misalkan yang benar itu terkadang diterapkan orang sono, orang-orang luar yang tidak kenal Islam. Apa kalau tahu restoran-restoran kayak Didi atau Kakak Sisi gitu ya, apa Pak? Makannya setelah bayar apa sebelum bayar? Bayar dulu, habis itu makan ya kan? Itu sebenarnya yang benar kalau itu diterapkan jual beli dalam urusan ngandok, bukan makan dulu terus berapa gitu ya. Kalau bayar dulu, ketika ditanya berapa, 100.000, mahal, nggak jadi. Kan kalau nanya misalkan, berapaan ini Pak? Kadang gengsi Pak ya, kayak nggak punya duit aja, nanya pecel lele berapaan gitu. Nah, makan dulu. Saya pernah soalnya Pak di Suramadu itu, ada orang makan kepiting, sampai terngiang-ngiang kepiting itu. Begitu Pak, duitnya nggak cukup bayar loh Pak. Pas bayar itu dia ditarif 100.000 lebih, pokoknya 100 di atas. Kemudian dia hanya bawa duit 70.000 atau 50.000. Terus kata dia gini, ya biasanya saya sekali makan ya 50.000 paling mahal Pak. Loh beda Mas, ini kepiting super katanya. Saya langsung ya Allah kasihan banget orang itu. Terus gimana gitu? Tinggal KTP. Wah ya Allah ya. Itu Pak, makanya saya kok gini, ada orang yang sumbernya bukan Islam justru menerapkan muamalah Islami. Bayar dulu baru makan, ente mau kabur, ente mau bawa pulang terserah gitu. Ini makan dulu deg-degan, duitnya hanya 20.000, kena tarif 35.000, pusing, ya, kora-kora dulu ini Mas, di belakang sampai penceng baru pulang. Ya Allah, makanya Pak terapkan. Terus gimana itu Pak akadnya kalau kita makan dulu? Kalau itu akadnya adalah jual beli, yang paling pas yang tadi itu, bayar dulu baru makan. Tetapi yang kaprah di masyarakat, kita ngandok dulu baru berapa semuanya total, kan begitu. Itu orang kaya harusnya itu, unlimited ATM-nya itu. Ya, seharusnya begitu. Kalau bawa pas-pasan jangan begitu modelnya, beli bungkusan saja yang 4.000 segondeso, bayar, bawa pulang makan di rumah gitu. Maka kalau itu adalah makan dulu terus bayar, itu tidak masuk akad jual beli Pak. Itu akadnya adalah istihlak namanya. Anda mengganti apa-apa yang sudah Anda habiskan. Gitu. Misalkan kerupuk berapa harganya biasanya? Pan habiskan 5 ya diganti. Mengganti bukan jual beli tadi. Gitu ya. Jadi itu detailnya begitu. Atau ada itu pernah kan panjenengan koperasi atau apa toko kejujuran. Ya, ditaruh di sini pentolnya atau OD-OD-nya
duitnya ambil sini, kembali sini. Akhirnya duitnya tidak ada, OT-OT-nya juga tidak ada. Wah, belum siap ini masyarakat untuk jujur katanya. Ada ceritanya begitu tuh. Dan itu terjadi. Itu bagaimana? Jual beli dengan siapa gitu. Itu Pak, kalau ditarik dalam masyarakat ini ke dalam akad yang sesungguhnya, dan jangan salahkan kalau memang yang menerapkan seperti itu kemudian ada ruginya. Akhirnya ngersuloh, aduh tak kira arek pondok itu Pak Ustaz, jujur. Ternyata tahu isi ku entek, ya duit ku entek Pak Ustaz. Terus kata dolan mana? Boten pun bangkrut, salah sampean. Aman ndak ikut syariat. Kalau mau ikut syariat, akadnya jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli, tungguin gitu. Ya, dan itu berkembang Pak, berkembang. Yang itu kan yang tradisional kayak gitu. Sekarang berkembang ke mana? Pencet, lugur nih, jatuh langsung minumannya dan seterusnya. Itu pembahasannya panjang. Kita ambil yang jelas-jelas saja Pak. Yang jelas-jelas. Satu, riba. Riba itu pasti ujung-ujungnya adalah memakan harta orang-orang dengan batil. Pasti itu Pak. Kalau Pak panjenengan tidak percaya, cari teman-teman panjenengan itu yang yang sudah kena getahnya riba. Saya punya tetangga nyicil rumah ya, via kredit riba itu, dia nggak terima sampai sekarang. Dia merasa saya Ustaz sudah masuk duit itu 600 jutaan apa berapa ratus juta, masa habis itu rumahnya mau dijual sekian, enak bener katanya ya. Karena pihak yang lain itu, pihak yang meminjami itu, misalkan ketika panjenengan nggak sanggup bayar, kemudian berapa sisa hutangnya? 200 juta. Nah, ini pengalaman pribadi waktu itu. Alhamdulillah saya sudah tobat. Sisa itu 200 juta. Rumah pasaran 600 juta itu dengan dia akan dijual dengan senilai sisa hutang kita Pak. Kan nggak fair. Ya udah 200 juta dijual ke siapa? Ke pihak ketiga yang sudah kerjasama. Lalu nanti urusan kita dengan siapa? Dengan pihak ketiga. Kedzaliman namanya. Kalau tidak ada kedzaliman, maka bantu dong saya ini jualin rumah ini dengan harga pasaran, nanti sisanya tak bayarkan ke sampean. Kan begitu. Ya, begitu Pak. Jadi semua yang melanggar hukum Allah, kalau panjenengan dapatkan secara legal, ya, tapi tidak sesuai dengan hukum Islam, maka itu hakikatnya adalah memakan harta orang lain dengan zalim. Tetapi redaksinya di sini, jangan makan hartamu dengan zalim. Karena kita merasa itu harta kita. Saya kerja kok ini, saya nagih cicilan ini, kredit ini sampai ke ujung dunia kok. Nah, begitu Pak ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, apalagi yang saya sebutkan tadi dalam urusan warisan. Warisan itu biasanya lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia hanya ongkang-ongkang kaki, tahu-tahu dapat duit, dapat rumah, dapat tanah, dapat bangunan dan lain sebagainya. Maka di sini kalau kita tidak punya rasa takwa, kamuflase semuanya ditimbulkan, bahkan rela untuk watudlu biha ilal hukam. Bagaimana cara memahami watudlu biha ilal hukam ini? Ada dua pemahamannya di sini. Yang pertama adalah takdim al-amwal rashwatan lil hukam. Bagaimana kita nyogok ke hakimnya agar nanti hakim itu memberi hukum bahwasannya hukum itu menguntungkan saya yang nyogok. Sehingga wajar kalau dalam hadisnya ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang disogok itu di neraka. Kalau yang nyogok tok kasihan, yang disogok tok juga kasihan banget, keenaan gitu. Maka di sini Nabi menyampaikan tegas, ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok plus yang disogok di neraka. Berat Pak ya? Pak, kalau saya nggak gitu, saya nggak dapat Pak surat izin Pak. Repot ya Pak ya. Allah, jadi orang bertakwa semakin akhir semakin berat Pak. Maka kalau kita tetap istiqomah dalam iman kita ini, insya Allah pahalanya besar sekali Pak. Amin, Allahumma amin. Jadi itu gambarannya. Yang pertama adalah bagaimana watudlu bihal hukam itu, harta yang kita miliki kita jadikan untuk nyogok hakim itu, sehingga hakim itu memberikan keputusan yang menguntungkan kita, yang membuat kita ini memiliki harta kalau itu dalam urusan sipil.
Ya, kalau itu dalam urusan perdata. Makanya pengacara kalau dalam urusan perdata itu kan kaya-kaya, Pak. Nah, contohnya bank-bank itu, misalkan dia ngurusin, gimana nggak kaya gitu ya. Yang berselisih itu bukan 1%, tapi perusahaan dan perusahaan yang fee-nya mungkin miliaran gitu. Tapi hati-hati, kalau pengacaranya tidak warok, pengacaranya tidak soleh, semua dia bela, yang penting lu bayar mahal, saya menangkan perkara lu. Kira-kira juga dolim apa nggak dolim, Pak? Hati-hati juga. Saya punya dosen, karena saya dulu jurusan saya itu hukum Islam dan tata negara Islam. Jadi syariah wal qanun. Kuliahnya S1 itu 5 tahun, persiapannya 1 tahun 6 tahun. Dan dosen-dosen kami itu ada diantaranya pengacara. Dia mengatakan, saya sebagai pengacara tidak semua saya bela, katanya. Saya pilah-pilah dulu, ini orang ini benar-benar layak dibela atau memang tidak layak dibela. Kalaupun dia itu memang salah, ya, maka pembelaan saya di situ tidak akan membuat dia lolos dari apa? Dari hukuman, tetapi memastikan kalau dia itu adalah sesuai hukumannya. Gitu, Pak. Itu keren itu. Kata beliau, contohnya misalkan ada orang dalam urusan pidana, dia berburu babi ternyata kena babe gitu, mati. Dia nembak babi ternyata kena orang lain terus mati, dan dia benar-benar tidak sengaja. Dituntut misalkan hukuman mati oleh pihak keluarga yang mati tadi, ini kan kasihan, tidak sesuai dengan hukumannya. Maka pengacara di sini berkepentingan untuk memberikan hukuman kepada pengacara, pada terdakwa ini, bagaimana dia jangan sampai dihukum mati, karena dia ini masuk dalam kategori apa? Khoto, pembunuhan yang tidak sengaja, bukan pembunuhan yang sengaja. Kalau inna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil idzni, al-qisas itu yang benar-benar sengaja membunuhnya. Nah, ini pengacara. Nah, kalau pengacara ini, Pak, tidak soleh, ataupun semua ya yang berkecimpung dalam pengadilan itu, makanya hakim sendiri katanya, saya dulu pernah melamar jadi hakim itu, Pak. Sudah ujian berapa tahap keberapa saya nggak lolos. Ya. Cuman saya dulu mikirnya gini, mengambil keputusan besar akan menghasilkan sesuatu yang besar. Menjadi hakim itu keputusan besar, Pak, tapi akan menghasilkan sesuatu yang besar. Kalau Anda jujur, Anda amanah, surga, Pak. Karena menjadi hakim itu kaki kanannya ada di surga, kaki kirinya di neraka. Berarti kan lumayan, sudah ada satu kaki yang ada di surga. Nah, kita belum tentu. Tetapi khotul iman, kalau dia ini menjadi bumerang, maka lebih cepat masuk nerakanya daripada ke surganya. Akhirnya saya coba tes masuk tahap ketiga gagal, ya sudah, berarti belum, mungkin Allah tahu kalau iman saya kurang kuat masuk ke hakim, sudahlah jadi guru aja gitu ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, itu dalam urusan pidana, pengadilan, itu kalau dalam bab fikih itu adalah bab fikih qadha. Kalau nanti urusannya dengan harta benda, ujung-ujungnya ke sini, Pak. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, misalkan dalam urusan riba, dalam urusan warisan, dalam urusan ini nanti setelah itu detailnya. Ini secara umum dulu, bagaimana kita ini memastikan apa yang kita bawa ke rumah, apa yang kita berikan nafkah kepada anak istri kita benar-benar dari harta yang halal. Yang kedua adalah makna wa tudlu biha ilal hukam, kalau tadi nyogok gitu ya. Yang kedua maknanya adalah bagaimana kita membawa kasus-kasus pertikaian harta benda dalam urusan warisan, dalam urusan jual beli, perdagangan itu ke pengadilan, agar mana nanti pengadilan itu menghukumi bahwasanya itu milik kita, padahal bukan gitu. Ya. Contoh apa? Misalkan ya, orang suami istri mati suaminya, tapi istrinya sebelum keluarganya datang langsung diubah surat-suratnya. Tadi di atas dibalik nama, atau bagaimana caranya nanti ketika masuk ke pengadilan dimenangkan itu. Nah, itu pemahaman yang kedua. Kalau tadi nyogok hakimnya, yang kedua bagaimana membawa ranah percekcokan masalah harta itu kepada pengadilan sehingga pengadilan itu menghukumi bahwasanya itu milik dia. Maka sama saja dia itu makan hartanya dengan batil, dengan zalim, dan naudzubillah ittaqul dzulm.
takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan di hari kiamat. Saya kira itu cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam neraka, apalagi hanyalah bersifat harta benda, karena memang ujian itu pasti, Pak. Qala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kita akan diuji, kekurangan harta apalagi di masa pandemi seperti ini dan lain sebagainya. Saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Monggo. Dalam satu praktek juga, perkumpulan arisan, Nggih. ada satu arisan di praktek kita sehari-hari. Itu biasanya yang narik, yang narik, Jedul. itu biasanya kan di tahu namanya kewajiban atau suatu kebiasaan kan menyediakan konsumsi. Praktek seperti itu gimana? Baik, untuk arisan itu Pak, kalau konsumsinya itu diambil dari urunannya oke. Atau paling aman adalah tuan rumah. Tuan rumah yang menyiapkan semampunya sebagai bentuk seorang tuan rumah menghargai tamunya gitu. Yang nggak boleh di arisan itu ini Pak, karena arisan itu hukumnya hutang bergantian. Jangan sampai yang diterima salah satu anggota itu lebih besar dari yang semestinya. Nah, karena ada itu kasus seperti itu, sehingga itu sebenarnya bisa memakan harta orang lain, anggota arisan yang lain dengan dolim, gitu ya Pak ya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya kalau arisan di sini nariknya berapa? Kalau cuma 1 juta itu formalitas, bukan arisan itu. Kalau arisan orang-orang kaya itu sekali narik 300 juta, 500 juta. Berarti sekali urun itu 20 juta. Daripada dia pinjam ke yang lain gitu, dia pakai itu, mudah gitu. Tapi jeleknya adalah yang itu dibuat-buat, yang ini berbahaya. Ini salah satu curhatan juga. Saya dapat banyak kasus itu karena ya dapat masalah dari jamaah juga. Terus ya, jadi kalau ustadz itu sering dicurhatin, kalau terlalu profesional ya cepat tua juga, karena mikirin umat itu terlalu gitu. Ya harus profesional. Jadi kalau saya ingatkan ke teman, kan ada teman jadi biro jodoh kemudian nggak jadi ikut marah, lu jangan, ngapain juga gitu. Nggak jadi ya urusan dia lah, kita kan cuma mengusahakan. Ya terlalu emosional ikut ya, karena memang begitu manusia, kadang ikut marah juga gitu. Jadi waktu narik itu Pak ditembak gitu. Misalkan ya, ini arisan alamin, ada 100 orang, sekali narik misalkan 300 jutaan. Terus si A bilang, saya sekarang ini sebenarnya nggak begitu butuh duit, mungkin ada yang lain yang ingin narik hari ini. Terus ada yang bilang si C, aku mas tak tembak, katanya panitia, wani nembak piro, berani nembak berapa? 1 juta. Ya dikit, katanya si yang lain, yang E, aku aja deh, aku lagi butuh, ingin shopping ke luar negeri, saya tembak 5 juta. Wah, 5 juta, ada yang mau nembak lebih tinggi lagi? Akhirnya nembak 10 juta. Untuk apa Pak 10 juta itu Pak? Masuk ke kasnya panitia. Kemudian yang paling beruntung yang siapa? Misalkan ketentuannya yang naik pertama 100 juta, ya harusnya semuanya 100 juta. Tapi karena yang terakhir itu tadi tiap narik, anak sing liane rek gitu. Ditembak akhirnya ujung-ujungnya yang paling terakhir itu nanti nariknya 120 juta. 20 juta itu adalah makan harta orang lain dengan dolim. Karena itu adalah utang piutang yang tumbuh Pak. Kalau cuman untuk konsumsi, ya ditarikin khusus itu lebih aman. Tidak masuk ke situ. Ya, takutnya itu gaya tuan rumah sama satu yang lain itu beda Pak. Kemampuannya kan juga beda gitu. Ya, begitu. Atau pasrahkan ke tuan rumah, mau dikasih air mineral saja monggo, mau dikasih makan juga monggo, sesuai kemampuannya. Jadi tidak mengambil ngutak-ngatik dari warisan itu, arisan itu. Karena arisan itu hukumnya hutang piutang Pak. Ya, dan berkembang itu Pak. Bahkan ada kontraktor itu pakai sistem arisan. Ya. Saya pernah minta jadi hakim. Wah, sampai loro-loro. Allah, berat.
Itu kadang itu kita sudah ngajar dari pagi sampai isya, kita mau pulang masih dicegat, sebentar. Ya sebentar ya, setengah jam jadinya 2 jam, akhirnya KO besoknya Pak. Dan itu lebih menyakitkan ketika setelah diputuskan dilanggar. Ya. Kenapa Pak? Karena kalau nggak sesuai akad itu memang berat Pak dalam muamalah itu. Jadi misalkan panjenengan ya, yang saya teliti dari kontraktor yang pakai sistem arisan itu, misalkan saya kontraktor, panjenengan bangun rumah, setiap bulan 5 juta, bangun rumahnya ini, nanti bangun rumahnya ini, ternyata ada yang nggak bisa bayar, akhirnya terbengkalai. Lah kontraktornya nggak punya modal memadai untuk ngejokin, akhirnya bingung. Nah, itu Pak insyaallah. Ampun, ada lagi? Monggo. Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang kita pelajari di surat Al-Baqarah ayat ke-188, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.